Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhkan bom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta sebagai pimpinan PPKI dan Rajiman Wedyo Diningrat sebagai mantan ketua UPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon. Silakan. Terima kasih, Bu. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan hal penting tentang Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Menteri Jepang. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilakukan beberapa hari tergantung kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang akan bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Akan kami minta permintaan Anda. Kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah kalau begitu. Kami harus mundur diri. Terima kasih, Bu. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh-tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis mendengar kabar ini melalui radio BBC. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Jika beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan kebijaksanaan beliau. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Setelah Bung Karno dari Dalat, kita harus segera menemuinya. Nah, keesokan harinya pada 15 Agustus 1945, pukul 20.00, keluarga muda mengadakan rapat di gedung lembaga-lembaga di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung. Malam. Silakan dulu. ada maksud apa lagi saudara-saudara teman-teman? Mari kita kobarkan malam ini juga. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami
Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman tolongan ini juga, maka akan berakibat suatu peristiwa pertumpahan darah besar-besaran besok. Ini batang leher saya. Serentang saya pojok itu dan potong leher saya sekarang juga. Tidak, kamu terus menunggu hari besok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap untuk bersanggup memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan kita sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami berempat membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah, maka nanti akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total dari Jepang. Coba, apa yang bisa kau tunjukkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Apa tindakan keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan dapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Sekarang saya mohon waktu untuk berunding, karena saya tidak bisa menentukan sendiri. Bung Karno, Bung Hatta, beserta semua yang hadir pada malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai, akhirnya Bung Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena kurangnya perhitungan dan ketakutan memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, jika kalian masih mempertahankan pendapat kalian, kami mundur diri. Setelah menentukan pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di Asmara Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu memutuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali berharap Soekarno bahwa kemerdekaan Jepang telah menyerah dan proklamasi segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Soleh dan Sudan Chosinggi. Bung, kenapa kau tidak setuju naskah proklamasi disusun oleh kita sendiri? Kau malah setuju teks proklamasi disusun oleh PPKI. Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Bung. Baiklah, jika keinginan Anda, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Kami akan memegang kata-kata Bung. Jadi kami berharap Bung dapat menepati perkataan yang baru saja Bung katakan. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah Rengas Dengklok, siang itu muncul panas antara Soekarno, Hatta, dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu Apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Saigon. Saya sekarang merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17. mengapa tanggal 17? Mengapa tidak hari ini atau tanggal 16 besok? Saya tidak dapat jelaskan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 belum berharapan pada saya. Tetapi saya merasakan dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Setelah itu, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya dijemput lagi menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya menuju kepada rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda
dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Selamat datang. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan serambi depan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bersama berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Keadaan yang mendesak memaksa kita semua melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat terus berjalan dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Pada siapa saja yang hadir di rapat ini agar dapat menikmatinya secara bersama. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong ketikan Sayuti. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menerima naskah tersebut dan menandatanganinya secara bergantian. Setelah terjadi pertentangan tentang di mana lokasi membaca naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa membaca naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini telah menentukan saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetaplah kita menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dan pemuka-muka rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.